sip, sip. Udah di ini, udah disimpan belum? Kalau akreditasi biasanya memang ditanyakan sih. Udah tersimpan. Ya E-nya berapa? P-nya berapa? E-nya berapa? Oh, belum klik, Bu. Keluar dulu. Keluar dulu. Nah, ya udah langsung ke dokter bilang gitu. Oh iya, langsung dokter kita bilang ya. Ya udah disimpan. Coba saya lihat hasilnya. Nanti kalau ini kan disimpan nih, klik simpan ya. Klik simpan, terus nanti pencariannya di hasil simpannya di mana? Di data penilaian di atasnya. Oke. Data penilaian. Nah, di sini udah ada yang nyimpen nih. Nanti kita bisa ngeprint. Kok kepotong? Di data penilaian tadi diklik, ini udah ada yang nyimpen dua nih, Pratiwi sama Nining. Kita mau ngeprint gitu ya. Misalnya Pratiwi, diklik Pratiwinya, nah ini hasil print outnya. Nah seperti ini. Jadi kalau misalkan surveyor nanya bukti print outnya ya lewat ini di printnya. Yang ini nih cetaknya ini. Nah ini diklik aja, nah muncul. Oke. Jadi nanti kalau misalkan pasiennya sudah ada, dokternya belum ada, teman-teman bisa nginput ini dulu. Penilaian awal ke perawatan.
Ini kan ada yang penilaian awal keperawatan jalan ini kan buat poli bedah, poli dalam. Kalau yang lainnya ada, oh berarti poli bedah juga masuk sini. Yang lainnya ada buat gigi, buat kebidanan kandungan, dan buat anak. Itu ya, nanti disesuaikan aja dengan polinya. Oke. Nah, dari sini nanti pasiennya kan masuk ke diperiksa dokter. Dokternya nanti sama langkahnya mendouble klik nomor rawat ya, kayak tadi. Nah, dokter nanti bisa lihat inputan dari perawat itu di riwayat pasien. Nah, ini ya. Jadi di double klik dulu nomor rawatnya. Yang ini nomor rawat. Double klik nomor rawat. Terus riwayat pasien. Nah, ini ya. Ini kelihatan tadi. Oke, malah ini udah ada yang input obat kayaknya nih. Ya. Jadi dokter bisa lihat lewat ini nih. Keluhannya apa? Oke. Nanti dokternya nginput di sini di pemeriksaan. Jadi nanti ini kolaborasi sih, nanti kan CPPT maksudnya. Jadi bisa dokter, bisa perawat. Nanti petugas yang inputnya juga kelihatan. Kalau waktunya nggak keburu, kalau asesmen belum bisa dikerjain, berarti teman-teman bisa nginput CPPT dulu. Nah, silahkan isi. Nah, dokter coba diisi aja. Ini aja keluhannya sama vital sign-nya. Lalu disimpan. Oke. Udah disimpan belum? Di nomor rawat di double klik. Nomor rawat double klik. Di pemeriksaan. Tab pemeriksaan. Yang tadi itu penilaian awal keperawatan. Biasanya penilaian awal itu pada saat pasien pertama kali berobat, ya. Misalkan pasien berobat dengan TB ini hari ini, dia kan kontrol lagi. Dia pas kontrol selanjutnya kan itu kan penilaian awal. Jadi dengan diagnosa yang sama, dengan keluhan yang sama, terus pas dia balik lagi kita nggak usah melakukan lagi. Biasanya seperti itu. Nah, pasien kontrol bisa CPPT. Diisi aja, nanti kan ada petugasnya. Nanti tersimpan di sini. Udah tersimpan ya. Oke, saya lihat nih. Udah ada yang milih pasien ini belum nih, Heni Utami. Nah, kan? Nah, untuk dokternya, karena perawat sudah menginput, dokternya nanti tinggal ngeklik aja sebenarnya. Diklik. Oh, ini keluhannya ini gitu ya. Terus berarti dokternya tinggal, oh objektifnya katakanlah lidahnya kotor atau ditemukan ruam. Nanti bisa ngetik di sini. Asesmennya apa nih? Asesmen itu berarti diagnosa klinisnya. Misalkan typhoid fever gitu ya. Plannya apa nih? Rencananya, terus instruksinya apa? Tuh. Nah, nanti berarti dokternya diganti namanya. Nama dokternya. Lalu disimpan. Tuh. Jadi dokternya tidak usah ngetik-ngetik lagi keluhannya. Tinggal ngopi aja dari inputan perawat. Terus kalau ada yang perlu ditambahin atau dikurangin, berarti tinggal di ini aja. Nanti kelihatan di sini nih.
Inputan siapa aja. Nah, ini kan inputan dokter. Yang ini tadi awalnya perawatnya harusnya sini ya. Oke. Sudah? Terus nah, ada lagi nih. Yang ngoding biasanya siapa? Ngoding diagnosa. RM. Perawatnya ngerti nggak kode-kode diagnosanya? Biasanya nyerahin ke RM apa gimana? Belum. Soalnya nanti kan pelaporan kayak 10 besar penyakit itu kan dari kodean kan biasanya. Oke. Kalau misalkan katakanlah tipoid, itu ya, kita nginput di diagnosa. Nah di sini nih, geser ke kanan tabnya, cari diagnosa. Nah ini ya, nih. Tadi kan pemeriksaan diklik lagi tabnya ke kanan. Nah ini diagnosanya bisa diketik dalam bahasa Inggris ya, atau bisa dimasukkan kodenya. Misal tipoid paper. Nah ini kan tipoid paper banyak nih. Masuk ke kode mana? A01.0 apa yang lainnya. Oke, misalkan A01.0 dicentang lalu disimpan. Oke ya. Kalau misalkan pasiennya dapat tindakan, masuknya kan ke ICD 9CM. Nah, itu tindakannya apa? Ini di sini di bawah. Nyimpannya gimana? Dicentang lalu klik simpan. Udah? Error enggak? Nah, untuk melihat inputan kita sudah masuk atau belum di data diagnosa. Diklik aja data diagnosanya. Nah, betul kan? Tadi sudah disimpan belum? Pilih dulu, kita jadinya. Ya kan? Lalu simpan. Baiknya sih memang nanti biar enak itu langsung diinput kode ICD-nya. Sudah? Oke, sudah. Oh, diagnosa udah masuk ya. Yang belum, oh ini pasien harus di lab. Oh, labnya kan lab dikirim ya. Permintaan lab itu. Oke. Sekarang pasiennya itu butuh di lab. Kita berarti melakukan permintaan pemeriksaan laborat. Ini diklik ini nih. Tanda panah ini. Panah. Ini panah ini nih. Nah, ini ada panah nih. Permintaan lab.
Indikasinya apa? Informasi tambahannya apa? Misalkan indikasinya apa ya? Sesek. Informasi tambahan katakan cito gitu ya. Supaya cepat-cepat. Emang kita butuhnya cito gitu ya. Pemeriksanya ini di keyword nih. Apa nih yang mau diperiksa? Darah rutin atau apa? Sok silahkan. Oke, panas. Ini ya cito. Darah rutin. Nah, ini ada dua. Apakah patologi klinis, apakah PK, apakah patologi anatomi? Kalau patologi anatomi biasanya biopsi gitu ya. Ini dari OK sih. Nanti harus bisa dibedakan. Tapi kalau bisa kayak darah rutin, rapid antigen itu maksudnya patologi klinis. Oke. Nah, ini mau yang mana nih? Hepatologi darah diklik. Nah, gitu. Kalau nanti berarti yang lab itu bikin kalau pemeriksaan darah rutin itu isinya apa aja? Kalau kayak misalkan periksa HB, periksa leukosit doang ada nggak? Apa masuk darah rutin? Kalau misalkan memang masuk darah rutin ya sudah tinggal bikin darah rutin aja satu harga. Jadi kan biasanya sih memang satu aja ya. Darah rutin nanti semuanya keperiksa. Karena kalau periksa HB sama leukosit ya otomatis yang lain keperiksa juga. Oke, diklik aja lalu disimpan. Simpan. Oke, simpan. Oke. Terus kita buat ke lab itunya pakai apa sih? Dicetakkan hasilnya. Diklik menu cari di bawah ini, cari. Nah ini. Cari, diklik di nomor permintaan, klik kanan, cetak permintaan lab. Nah, ini. Berarti nanti tinggal dicetak, tinggal dikirimkan saja. Atau kalau misalkan memang tidak dicetak, biasanya ya kita bisa ngirimkan PDF-nya atau di screenshot ke lab-nya. Sudah? Ini di nomor permintaan. Diklik, klik kanan, cetak permintaan. Dibikin shortcut aja betul itu. Ada nomor yang jelas tidak nomor permintaan itu antara dilihat aja antara itu 2 kali atau memang 2 kali permintaan. Kalau sama darah itu berarti itu 2 kali. Kalau ternyata kasih CO satu darah ini satu kimia darah gitu kan. Berarti ada 2. Ini cuma validasi aja. Tidak ingat apakah sudah benar yang begitu baru dibeli. Oke. Istirahat dulu jam 12 ya, jam 1 mulai lagi.